Halo. Halo. Halo Mas Reza. Halo Mas Aji. Halo, gue Tata. Iya. Minjem dong, dikeluarin dong handphonenya. Boleh dikeluarin nggak handphonenya? Oke, boleh dong. Baru lagi. Dulu. Oh, HP-nya baru, teman-teman. Terus asisten. Bu asistennya, waduh, udah ada asisten nih. 4-5 jam sehari. 5 jam kali, 5-6 jam. Kayaknya 2 jam deh, pagi setengah jam, siang setengah jam, sore setengah jam, malam setengah jam. 6-7 jam kali ya. Lima jam 58 menit. 5 jam. 5 jam 34 menit. Aku itu di 6 jam 20 menit. 10 jam. 10 jam. Itu berapa menit? 10 jam 3 menit. 10 jam 3 menit. Tadi ekspektasi Mas Aji berapa? 5 sampai 4 jam. Udah 2 kali lipatnya loh. 5 jamnya gak sadar lagi kayaknya. Di top 3 nih ya, minggu kemarin tuh Instagram, Bubble Shooter, sama WoW. 2 terakhir itu game. Ini sih top 3-nya kayak dari week kemarin, last week itu ada TikTok, Instagram, sama Pokemon. 1 jam 9 menit Pokemon. Terus Twitternya 42 menit. WhatsAppnya 24 menit. Yang pertama nih aku biasa ngabisin waktu berarti Instagram ya. Ada Instagram. Instagram tuh 3 jam 48 menit sehari. 3 jam 48 Sehari. Terus TikTok. TikTok itu 3 jam 3 menit. Terus yang terakhir itu Disney Plus itu 2 jam, hampir 3 jam sih, 2 jam 56 menit. Karena aku lagi nonton series. Informasi tuh di mana-mana dan banyaknya di sosmed kan. Nah, berhubung tuh Instagram itu penuh dengan berita-berita panas. Jadi nggak mau ketinggalan dong. Gitu. Terus kan sekarang kerjaan juga tuh inspirasinya dari sosmed gak sih? Dan dari salah satunya tuh aku dari Instagram, dari TikTok gitu. Itu karena isi waktu senggang sih. Biasanya kan kalau lagi BAB atau lagi nunggu syuting, biasanya kan talent nih suka makeup lama, ya udah gue main game. Atau nunggu renderan gitu-gitulah yang isi waktu luangnya. Ternyata banyak juga waktu luang gue. Kan aku akunnya banyak. Timeline-nya beda-beda. Ada akun bodong, ada akun yang kepo. Itu sih kan ya aku punya kayak akun K-pop gitu kan. Itu timeline-nya beda lagi. Terus akun yang personal aku timeline-nya beda lagi. Jadi banyak deh yang harus dilihat. Kalau TikTok, saya suka nonton bajakan. Jangan diikuti tapi seru. Jadi suka ngikutin part-part. Biasa aja, kayaknya 5 jam normal deh. Kayaknya enggak sih, kayak menurut gue masih normal aja. Ih cukup itu mah, nggak nyampe sejam. Agak kaget tapi biasa aja. Normal lah. 8 jam kerja, 5 jam main sosmed. Sisanya bobo, makan, mandi, udah. Ya balance lah kan, kerja, tidur, rebahan sambil main HP gitu. Kan hiburan. Kalau emang banyak waktu luang ya nggak apa-apa daripada bengong kerjaan overthinking, ya kan, insecure gitu, banyak pikiran kan nggak sehat. Jadi ya udah main HP gitu kan salah satu untuk melampiaskannya. Perlu dikurangi. Tobat tapi dikit, soalnya FOMO. Saya orangnya FOMOan. Apalagi ini, kalau Instagram gitu. Sebenarnya ada lagi mungkin nomor 4-nya Twitter ya. Kayak gitu. Kalau sosmed gitu kadang kan lebih cepat daripada kecepatan cahaya gitu ya. Informasi yang ini hadir di muka bumi kayak gitu. Salah saya. Kak Vina nih udah 5 jam loh. Oh, saya ABG. Gue overnya banyak ya. 2 jam per hari. Iya. Sosmed di luar Pekerjaan. Wah. 2 jam doang. Pekerjaan. Ngapain aja tuh? Paling YouTube 5 video udah kelar. Ya daripada gue overthinking. Bisa olahraga Mas Aji. Ya ada waktu olahraga. Pokemon e-sport. Masuk PON kemarin kan e-sport ya. Olahraganya olahraga jempol. Otak, benar. Strategi. Mama.
Boleh sih, kayaknya boleh dicoba ntar 2 jam sehari. Tapi kalau nggak enak ya udahlah, nggak usah diikutin. Gimana ntar lagi tuh ke depannya. Tapi itu menarik. 2 jam sehari, oke. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan dalam sehari hanya untuk surfing di internet dan main media sosial? Saat ini, kehidupan manusia seakan-akan nggak bisa lepas dari internet dan juga media sosial. Terbukti bahwa 4,55 miliar orang di seluruh dunia atau sekitar 57,6% dari total populasi adalah pengguna media sosial aktif. Dengan adanya media sosial, semua informasi bisa langsung diakses hanya dengan menggerakkan jari. Sayangnya, masih banyak orang yang belum bisa memanfaatkannya dengan bijak. Sehingga masih banyak yang menggunakannya sebagai media untuk cyberbullying, julid tentang kehidupan orang lain, dan lain-lain. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, kita malah akan dapat lebih banyak dampak negatifnya, seperti kecanduan, krisis eksistensi, atau bahkan bisa termakan hoax yang tersebar. Maka dari itu, untuk terhindar dari dampak negatifnya, kita perlu melakukan yang namanya digital minimalism. Hutata udah pernah bahas nih tentang minimalisme secara umum. Dan sekarang Hutata akan bahas secara spesifik minimalisme dalam dunia digital. Dalam seri Smart Netizen episode ketiga. Akhirnya didukung juga nih. Kan ibu sudah kenal PahamIFy, jadi ibu tidak khawatir lagi dengan jadwal belajar kamu. Jadwal belajarku jadi nggak bentrok lagi. Bahkan dengan belajar fisika di PahamIFy, skill basketku meningkat. Basketku terus jalan, Nilai-nilai tetap aman. Banyak banget orang yang mulai kecanduan dengan media sosial. Entah itu untuk memposting kehidupan pribadinya, atau hanya sekedar scroll dan like postingan orang lain. Pada kenyataannya, media sosial memang dirancang untuk membuat penggunanya kecanduan. Menurut laporan dari BBC.com, para pekerja internal di Silicon Valley mengaku bahwa perusahaan media sosial sengaja membuat para penggunanya kecanduan terhadap layanan mereka untuk meraup berbagai keuntungan dengan menonjolkan sejumlah fitur favorit. Padahal berdasarkan studi dari National Heart, Lung, and Blood Institute, limit screen time orang dewasa selain untuk kerjaan itu 2 jam sehari. Maka dari itu, untuk menghindar atau bahkan mengatasi kecanduan media sosial, diperluin digital minimalism ini. Menurut Cal Newport, digital minimalism adalah filosofi hidup yang bisa membuat kamu mempertanyakan alat komunikasi digital apa yang paling berpengaruh baik dan bisa menambah value dalam hidup kamu. Dengan kata lain, digital minimalisme membantu kamu nyingkirin gangguan digital yang sekiranya kurang bermanfaat dalam hidup kamu, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital yang benar-benar penting dan membawa manfaat optimal untuk diri kamu sendiri. Tapi ternyata dalam praktiknya, digital minimalism ini punya pro dan juga kontra. Untuk sebagian orang, proses declutter digital bisa terasa sulit. Mungkin kamu akan kesulitan untuk bedain nih, mana tools yang menurut kamu penting dan mana yang cuma jadi distraksi. Selain itu, nggak mudah buat orang-orang yang udah kecanduan dengan media sosial untuk ngelakuin digital minimalism ini. Apalagi kalau udah biasa, tiap bangun tidur buka HP untuk lihat medsos, makan sambil lihat medsos, dan mau tidur pun juga harus ngecek medsos dulu. Tapi di sisi lain, digital minimalism ini tentu bisa mendatangkan manfaat. Digital minimalism ini nggak cuma mengurangi waktu kamu dalam menggunakan teknologi digital, tapi juga meningkatkan kualitas hidup kamu dan ngasih lebih banyak makna pada hal-hal dan orang-orang di sekitar kamu. Selain itu, digital minimalism bisa meningkatkan konsentrasi kamu dan bisa menurunkan tingkat kecemasan, stres, dan juga depresi. Kamu juga bisa jadi lebih produktif deh. Kalau dilihat dari pro dan kontranya nih, sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita dapetin nih dari digital minimalism. Emang di awal pasti akan ada kesulitan karena harus menjalankan kebiasaan baru dengan memiliki digital tools yang minim. Tapi kalau udah berhasil melewati masa sulitnya, kamu bakal bisa rasain deh manfaatnya untuk hidup kamu. Kalau kamu mau mulai ngejalanin digital minimalism ini, kamu harus tahu dulu 3 prinsip digital minimalism menurut Cal Newport. Pertama, clutter is costly. Memusatkan perhatian pada terlalu banyak perangkat dan juga aplikasi bisa sangat mengganggu, dan dampak negatif dari keseluruhannya bisa lebih besar daripada manfaat kecil yang diberikan. Kedua, optimization is essential. Digital minimalism ngajarin untuk hanya mempertahankan teknologi yang kamu butuh aja dan sesuai dengan nilai-nilai kehidupanmu.
Makanya, kamu harus bisa pikirin dengan baik gimana kamu akan menggunakan suatu teknologi dengan optimal. Yang ketiga, intentionally is satisfying. Seorang digital minimalis mendapat kepuasan yang signifikan dari komitmen mereka yang disengaja tentang gimana mereka menggunakan waktu dengan bijak dan terlibat dengan teknologi. Nah, untuk memulai digital minimalism, kamu bisa nih ngelakuin digital decluttering. Pertama, kamu bisa mulai dengan mempertanyakan ke diri kamu sendiri teknologi seperti aplikasi, media sosial, atau situs apa yang penting dan juga nggak begitu penting. Tentuin teknologi apa yang menurut kamu opsional. Kemudian, beristirahatlah selama 30 hari dari salah satu teknologi yang kamu anggap opsional itu. Artinya, kamu bisa menjauh dari teknologi itu tanpa mempengaruhi kehidupan profesional maupun pribadi kamu. Misalnya, kamu bisa beristirahat menggunakan media sosial yang nggak penting-penting banget. Kamu nggak harus kok punya akun di semua medsos, sesuaiin aja sama kebutuhan kamu. Di minggu-minggu awal, mungkin kamu akan kesulitan melawan keinginan untuk selalu ngecek teknologi yang udah kamu kategorikan sebagai opsional tadi. Maka dari itu, selanjutnya kamu juga perlu mencari aktivitas lain untuk mengisi waktu pas kamu lagi menghindar dari teknologi opsional tadi. Misalnya, isi waktumu dengan mengeksplor hal-hal baru, membaca buku, melakukan hobi, dan lain-lain. Hal ini bertujuan supaya pas kamu udah berhasil ngelakuin digital decluttering, kamu udah nemuin deh aktivitas yang bisa ngasih kamu kepuasan secara nyata dan membuat hidup kamu jadi lebih baik. Dan terakhir, setelah kamu beristirahat dari beberapa teknologi, cobalah untuk perkenalkan kembali semua teknologi ke dalam hidupmu. Untuk setiap teknologi yang diperkenalkan kembali, tentuin nilai tambah apa yang bisa kamu dapat dan gimana kamu bisa menggunakannya secara maksimal. Pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa teknologi hanya berfungsi sebagai pendukung aja untuk hidup yang lebih bermakna. Dan hidup kamu nggak akan dikuasai oleh teknologi. Gimana? Kamu udah siap belum untuk memulai digital minimalism? Kalau mau hidup kamu lebih bermakna dan juga berkualitas, kamu harus berani untuk memulai hal yang baru, termasuk mengurangi penggunaan teknologi digital atau digital decluttering. Terima kasih udah menyimak video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salaman.